Menjelang akhir tahun 2019, jauh sebelum COVID-19 mulai mewabah, Bapak Presiden kita mengumumkan bahwa Indonesia berpotensi untuk jatuh ke dalam resesi. Ini ditandai oleh lesunya pasar ekspor Indonesia dan juga penurunan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara lain. Kemudian pada pertengahan Januari 2020, dunia dikejutkan dengan mewabahnya virus baru, yang kemudian kita kenal dengan nama COVID-19. Ini menyebabkan perlambatan ekonomi dunia semakin parah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada kuartal pertama tahun 2019 berada pada 5,07%, kuartal 1 tahun ini hanya berada pada 2,97%. Ini merupakan tanda-tanda yang kurang bagus. Dan benar saja, pada kuartal 2 tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun, yaitu pada negatif 5,32%. Dengan ini sangat terlihat jelas bahwa resesi telah berada di depan mata. Mungkin teman-teman sekarang bertanya, apa sih resesi itu? Resesi dapat diartikan sebagai suatu siklus tahapan dalam siklus perekonomian, di mana perekonomian berada pada posisi yang sangat lambat, bahkan mengalami penurunan drastis. Pelambatan ini ditandai dengan rendahnya konsumsi masyarakat, investasi, turunnya ekspor, dan turunnya belanja pemerintah. Mari kita lihat grafik berikut ini. Grafik ini merupakan suatu ilustrasi tentang siklus ekonomi dunia. Pada siklus ini terlihat bahwa dalam suatu periode, ekonomi mengalami suatu tren naik dan turun. Fase pertama yang terjadi biasanya adalah pertumbuhan ekonomi. Pada masa ini, bisnis bertumbuh, kesejahteraan sangat baik, karena kebanyakan semua orang memiliki pekerjaan dan penghasilan yang baik. Namun akan tiba masanya di mana ekonomi berada pada puncaknya, dan perekonomian tidak dapat tumbuh lebih jauh lagi. Sehingga yang terjadi adalah pelambatan dan bahkan kemunduran ekonomi. Biasanya kemunduran ini diperparah oleh faktor lain, seperti stabilitas negara, adanya perang, bencana, ataupun wabah, seperti pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi saat ini. Pada masa kemunduran inilah yang sering disebut sebagai resesi ekonomi. Masa resesi adalah kebalikan dari masa pertumbuhan ekonomi. Pada masa seperti ini ekonomi sangatlah lesu. Rendahnya permintaan barang dan jasa menyebabkan banyak bisnis mengurangi kapasitas produksi dan bahkan banyak juga yang terpaksa menutup usahanya. Dengan berkurangnya kapasitas perusahaan, maka berkurang juga lowongan pekerjaan yang tersedia. Orang-orang akan susah mencari pekerjaan. Bahkan orang-orang yang sudah memiliki pekerjaan pun dapat kehilangan pekerjaannya. Dan semua ini akan berdampak pada turunnya standar hidup masyarakat karena susahnya mendapatkan penghasilan. Pada masa resesi seperti ini, pemerintah akan mengambil langkah untuk merangsang kembali perputaran ekonomi, seperti meningkatkan daya belanja pemerintah, mencetak uang, ataupun meminta bantuan luar negeri. Namun, setiap langkah pemerintah tidak segampang yang dapat kita pikirkan. Negara tidak dengan mudah meningkatkan belanja negara karena saat ekonomi melambat, penerimaan pajak negara pun akan berkurang. Mencetak uang ataupun meminta negara lain pun jika tidak berhati-hati dapat menyebabkan permasalahan lain seperti inflasi. Nah, kira-kira teman-teman sudah mengerti ya dengan apa itu resesi dan dampaknya? Untuk tips agar cara bisa bertahan dalam resesi akan saya bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik like, subscribe, dan share video kami.